Namaku Ratna. Usia 56 tahun, dan 8 tahun terakhir hidupku kujalani sebagai seorang janda. Status itu masih terdengar asing ketika pertama kali kusandang, seolah-olah dunia ingin menegaskan bahwa aku telah kehilangan separuh diriku. Suamiku, Budi, meninggal mendadak karena serangan jantung suatu pagi yang tampak biasa saja. Sejak hari itu, rumah ini tak pernah benar-benar sama. Rumah sederhana 2 lantai di pinggiran kota itu kami bangun perlahan dari nol. Setiap sudutnya menyimpan kenangan, ruang tamu tempat Budi biasa membaca koran sambil menyeruput kopi, dapur tempat aku menyiapkan sarapan sebelum ia berangkat kerja, dan teras kecil tempat kami sering duduk berdua menjelang maghrib, membicarakan hal-hal sederhana tentang masa depan anak kami. Anakku satu-satunya, Rian, kini berusia 32 tahun. Dialah satu-satunya alasan aku tetap berdiri tegak setelah kepergian ayahnya. Rian tumbuh menjadi lelaki yang lembut, penuh tanggung jawab, dan sangat menyayangiku. Setidaknya, begitulah yang selalu kupercayai. 2 tahun lalu, Rian menikah dengan perempuan pilihannya, Siska. Pertama kali melihatnya, aku tersenyum tulus. Wajahnya cantik, penampilannya rapi, tutur katanya halus. Ia bekerja di sebuah perusahaan swasta dan terlihat percaya diri. Dalam hati, aku bersyukur. Kupikir, Rian menemukan pasangan yang tepat. Pernikahan mereka berlangsung sederhana tapi hangat. Saat itu, aku duduk di pelaminan sambil menahan haru. Aku merasa tugasku sebagai ibu hampir selesai. Tinggal menikmati masa tua dengan tenang, sesekali bermain dengan cucu yang mungkin akan hadir beberapa tahun lagi. Awalnya, Rian dan Siska tinggal di rumah kontrakan kecil tak jauh dari tempat kerja mereka. Namun, kondisi ekonomi yang belum stabil membuat mereka sering mengeluh tentang biaya hidup yang tinggi. Suatu malam, Rian datang menemuiku dengan wajah ragu. "Ma, kalau sementara kami tinggal di sini dulu, boleh?" Tanpa berpikir panjang, aku mengangguk. Rumah ini cukup besar untuk kami bertiga. Lagi pula, aku tak ingin anakku kesulitan. Bagiku, rumah ini memang untuk keluarga. Hari pertama mereka pindah, suasana terasa ramai. Ada kardus-kardus besar di ruang tamu, suara tawa, dan langkah kaki yang mondar-mandir. Aku merasa hidupku kembali berwarna. Setidaknya, rumah ini tidak lagi terlalu sunyi. Namun, perlahan aku mulai merasakan perubahan yang sulit kujelaskan. Siska adalah tipe perempuan yang teratur dan perfeksionis. Ia suka segala sesuatu tersusun rapi menurut versinya. Awalnya aku menganggap itu hal wajar. Setiap orang punya cara sendiri dalam mengelola rumah tangga. Tapi suatu pagi, saat aku hendak memasak seperti biasa, aku mendapati posisi bumbu-bumbu di dapur sudah berubah. Lemari piring tertata ulang. Bahkan taplak meja yang kupilih dengan penuh kenangan diganti dengan motif yang lebih modern. "Oh iya, Bu, aku rapikan sedikit. Biar lebih fresh," katanya ringan. Aku tersenyum, meski ada sesuatu yang terasa aneh di dadaku. Hari demi hari, perubahan itu semakin terasa. Ruang tamu yang dulu dipenuhi foto-foto keluarga mulai berkurang hiasannya. Beberapa figura disimpan dalam kardus karena, menurut Siska, terlalu ramai. Aku mencoba memahami. Mungkin memang selera kami berbeda. Generasi sekarang tentu punya pandangan lain tentang estetika rumah. Namun bukan hanya benda yang berubah. Suasana pun ikut berubah. Rian yang dulu selalu duduk lama menemaniku di ruang keluarga, kini lebih sering berada di kamar bersama istrinya. Obrolan kami menjadi singkat. Jika aku mengajaknya makan bersama,
Siska kerap menjawab lebih dulu. Kami sudah makan di luar, Bu. Aku mulai merasa seperti tamu di rumah sendiri. Suatu sore, aku duduk sendirian di teras, memandangi langit yang mulai menguning. Angin berhembus pelan, membawa kenangan masa lalu. Aku teringat bagaimana dulu Budi selalu berkata, kalau nanti kita tua, kita nikmati rumah ini berdua. Kini aku memang tua. Tapi aku tak lagi berdua. Di usia senja seperti ini, kebanyakan orang mengira hidup seorang janda hanya diisi dengan kesepian dan kenangan. Padahal, jauh di dalam hati, aku masih memiliki harapan. Aku masih ingin dihargai. Masih ingin dianggap penting. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik. Katanya, tak mudah tinggal serumah dengan menantu. Aku hanya tersenyum setiap kali mendengar itu. Dalam hatiku, aku ingin membuktikan bahwa keluargaku berbeda. Namun semakin hari, ada tatapan-tatapan kecil dari Siska yang sulit kuartikan. Senyum yang tanpa sopan, tapi terasa dingin. Ucapan yang terdengar biasa, namun menyimpan nada meremehkan. Ibu nggak capek pakai baju model begitu terus? Sekarang kan zamannya sudah beda, katanya suatu hari. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Blus longgar dan rok panjang sederhana. Apa yang salah? Bukankah di usiaku, kenyamanan lebih penting dari gaya? Aku mulai menyadari satu hal, mungkin baginya, aku hanyalah janda tua yang ketinggalan zaman. Namun aku bukan perempuan lemah. 8 tahun hidup sendiri telah mengajarkanku banyak hal. Aku belajar mengurus administrasi, mengelola keuangan, bahkan memperbaiki keran bocor tanpa bantuan siapapun. Hanya saja, aku tak pernah menyangka bahwa tantangan terbesarku bukanlah kesepian, melainkan berada di tengah keluarga sendiri. Rumah ini masih berdiri kokoh. Kenangan masih melekat di setiap sudutnya. Dan aku masih Ratna, perempuan yang pernah membangun semuanya dari awal. Aku belum tahu badai apa yang akan datang. Tapi satu hal pasti, di balik diamku, aku selalu memperhatikan. Awalnya, aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua perubahan itu hanya soal penyesuaian. 2 kepala dalam satu rumah tentu berbeda cara berpikirnya. Apalagi kini ada 3 kepala. Aku tidak ingin menjadi ibu mertua yang keras kepala, yang merasa paling benar hanya karena lebih tua. Namun perlahan, ada batas tipis yang mulai terasa terlewati. Suatu pagi, ketika aku sedang menyeduh teh di dapur, Siska masuk dengan wajah kurang senang. Ia membuka kulkas, menghela napas pelan, lalu berkata tanpa menatapku. Bu, kalau belanja jangan kebanyakan santan dan gorengannya. Rian lagi jaga pola makan. Aku terdiam sejenak. Selama ini, sejak kecil, Rian tumbuh dengan masakan rumah yang sama. Ia sehat, bahkan jarang sakit. Tapi aku mengangguk pelan. Iya, nanti ibu kurangi. Nada suaraku lembut, tapi hatiku terasa seperti ditekan. Sejak kapan caraku memasak menjadi masalah? Hari-hari berikutnya, komentar-komentar kecil mulai sering muncul. Tentang caraku menyapu yang dianggap kurang bersih. Tentang kebiasaanku menonton sinetron sore yang katanya terlalu berisik. Bahkan tentang caraku berbicara kepada Rian. Bu, sekarang Rian sudah punya keluarga sendiri. Jadi mungkin kalau ada apa-apa, biar aku saja yang atur, ucapnya suatu malam. Kalimat itu terdengar biasa. Tapi maknanya tajam. Seolah-olah aku tak lagi berhak mengurus anakku sendiri. Yang paling menyakitkan adalah perubahan sikap Rian. Ia tak lagi cepat membelaku. Jika Siska menyampaikan sesuatu,
ia hanya diam atau malah ikut menambahkan. Ya sudah, Ma, Mama ngalah saja sedikit. Kata, malah, itu terdengar sederhana, tapi bagiku seperti tanda bahwa posisiku mulai tergeser. Suasana rumah menjadi canggung. Kami masih makan bersama, tapi percakapan terasa kaku. Jika aku berbicara, Siska sering menanggapi dengan senyum tipis yang sulit kutafsirkan. Kadang ia mengoreksi ceritaku di depan Rian, seolah-olah aku melebih-lebihkan sesuatu. Suatu sore, aku tak sengaja mendengar percakapan mereka dari dalam kamar. Pintu tidak tertutup rapat. Kalau terus begini, kita nggak akan pernah mandiri. Suara Siska terdengar jelas. Sabarlah dulu, jawab Rian pelan. Aku cuma nggak nyaman selalu merasa dia yang punya kuasa di rumah ini. Jantungku berdegup lebih cepat. Rumah ini memang milikku. Tapi sejak kapan aku memamerkan kuasa? Selama ini aku hanya berusaha menjaga agar semuanya berjalan baik. Sejak percakapan itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tak kuanggap penting. Siska sering bertanya tentang tagihan listrik, tentang pajak rumah, tentang berapa besar tabungan yang dulu disiapkan almarhum suamiku. Awalnya aku mengira ia hanya ingin tahu demi kebaikan bersama. Tapi pertanyaannya semakin detail. Rumah ini kan sudah lunas ya, Bu? Iya. Kalau misalnya dijual, kira-kira harganya berapa sekarang? Aku terdiam. Kenapa tanya begitu? Cuma penasaran saja. Soalnya kalau dijual, bisa jadi modal usaha besar. Daripada cuma ditempati bertiga. Kata, cuma ditempati, membuat dadaku sesak. Bagi Siska mungkin ini hanya bangunan. Bagiku, ini sejarah hidup. Sejak itu, aku mulai merasa tidak aman. Bukan takut secara fisik, tapi takut kehilangan sesuatu yang selama ini kujaga mati-matian. Rumah ini adalah satu-satunya peninggalan nyata dari suamiku. Perlahan, aku juga menyadari cara Siska memperlakukanku di depan orang lain berbeda dengan di rumah. Di depan tetangga, ia terlihat manis dan perhatian. Alhamdulillah bisa tinggal bareng Mama, jadi nggak kesepian, katanya suatu kali. Tapi di dalam rumah, ia sering menghela napas panjang jika aku berada terlalu lama di ruang tamu. Kadang ia menutup pintu kamar lebih keras dari biasanya. Suatu malam, konflik kecil berubah menjadi lebih nyata. Aku memanggil Rian untuk makan malam. Ia tak kunjung keluar kamar. Ketika akhirnya keluar, wajahnya terlihat kesal. Ma, kalau bisa jangan ganggu dulu kalau kami lagi ngobrol serius. Aku terpaku. Selama ini, memanggil anak makan adalah hal biasa. Sekarang dianggap mengganggu. Ma cuma mau ngajak makan, jawabku pelan. Siska keluar dari kamar sambil menyilangkan tangan. Bu, tolong hargai privasi kami ya. Privasi. Kata itu terasa asing di rumah yang kubangun untuk keluarga. Sejak hari itu, aku merasa seperti penyewa yang tak membayar sewa. Setiap langkah terasa harus berhati-hati. Setiap ucapan harus dipikirkan 2 kali. Aku mulai sering menyendiri di kamar. Mengurangi interaksi. Bukan karena takut, tapi karena lelah. Namun dalam diamku, aku mulai berpikir, apakah ini hanya soal perbedaan generasi? Ataukah ada niat lain di balik semua ini? Puncaknya terjadi ketika aku mendengar kalimat yang tak pernah kubayangkan keluar dari mulut anakku sendiri. Mungkin memang lebih baik rumah ini kita atur ulang saja, Ma. Supaya jelas hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban?
Apakah sebagai ibu aku kini harus dihitung-hitung keberadaannya? Hatiku terasa retak, tapi wajahku tetap tenang. Dalam kesunyian malam itu, aku duduk di ranjang sambil memandangi foto almarhum suamiku. Aku berbisik pelan, seolah ia masih bisa mendengar. Sepertinya, aku harus mulai bersikap. Bukan untuk melawan. Bukan untuk bermusuhan. Tapi untuk memastikan bahwa aku tidak dipinggirkan di rumahku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa diam saja tidak akan cukup. Konflik itu kini nyata. Bukan lagi sekadar perasaan. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Sejak percakapan tentang hak dan kewajiban itu, suasana rumah berubah semakin tegang. Tidak ada lagi bentakan atau sindiran terang-terangan, tapi justru itulah yang membuat semuanya terasa lebih mencekam. Keheningan di antara kami bukan lagi damai, melainkan seperti perang dingin yang tak kasat mata. Aku mulai menyadari bahwa Siska bukan tipe perempuan yang menyerang secara frontal. Ia bermain halus. Pelan, tapi pasti. Ia semakin sering membahas masa depan. Tentang investasi. Tentang perencanaan keuangan jangka panjang. Tentang bagaimana pasangan muda harus punya aset atas nama berdua. Zaman sekarang, kalau nggak pintar atur aset, bisa ketinggalan, katanya suatu sore sambil menatapku sekilas. Aku hanya mengangguk. Namun kalimat berikutnya membuatku lebih waspada. Rumah sebesar ini kalau cuma ditempati satu orang kan sayang, Bu. Pajaknya juga pasti lumayan. Nada suaranya terdengar ringan. Tapi aku bisa merasakan arah pembicaraannya. Malam itu, aku membuka kembali map coklat berisi dokumen-dokumen penting. Sertifikat rumah atas namaku. Surat warisan. Tabungan. Semua tersusun rapi. Selama ini aku tak pernah merasa perlu terlalu memikirkan hal-hal seperti ini. Aku percaya pada anakku sendiri. Tapi kini, aku mulai sadar, kepercayaan tanpa kewaspadaan bisa menjadi celah. Beberapa hari kemudian, Siska datang membawa brosur properti. Bu, ini loh, apartemen baru di tengah kota. Kalau rumah ini dijual, bisa dapat 2 unit sekalian. 1 buat kita, 1 bisa disewakan. Aku menatap brosur itu tanpa menyentuhnya. Rumah ini bukan untuk dijual, jawabku tenang. Ia tersenyum tipis. Ya kan cuma wacana, Bu. Namun sejak saat itu, ia tidak lagi sekadar melempar wacana. Ia mulai memengaruhi Rian. Aku bisa melihat perubahan dalam cara anakku berbicara. Mama nggak pernah kepikiran buat pindah ke tempat yang lebih praktis? Rumah ini kan besar, capek juga bersihinnya. Dulu, Rian selalu bangga dengan rumah ini. Kini, ia mulai melihatnya sebagai beban. Aku tak ingin langsung menuduh. Tapi naluriku sebagai ibu mengatakan bahwa pikirannya bukan lagi murni dari dirinya sendiri. Di sisi lain, aku mulai merasakan bentuk tekanan lain yang lebih pribadi. Kedekatanku dengan Pak Harun, teman dari komunitas pengajian, rupanya tak luput dari perhatian Siska. Kami sering bertemu di kegiatan sosial. Ia duda, usianya sekitar 60 tahun, dan sikapnya santun. Ia tak pernah melampaui batas, tapi selalu menunjukkan perhatian tulus. Suatu sore, ketika Pak Harun mengantarku pulang setelah rapat warga, Siska kebetulan melihat dari jendela. Malamnya, ia berkata di depan Rian, "Bu Ratna kelihatannya bahagia ya sekarang. Sering dijemput mobil." Nada suaranya terdengar seperti candaan, tapi ada sindiran tajam di baliknya.
Aku menatapnya. Kami hanya teman kegiatan. Siska tersenyum. Oh, tentu saja. Tapi orang-orang bisa salah paham, Bu. Apalagi ibu janda. Kalimat itu seperti tamparan halus. Aku janda. Seolah-olah status itu membatasi hakku untuk berteman. Sejak hari itu, ia makin sering menyindir. Tentang usia. Tentang penampilan. Tentang bagaimana seorang ibu seharusnya menjaga wibawa. Bahkan suatu kali ia berkata, "Kalau ibu menikah lagi, nanti urusan warisan gimana ya?" Itu bukan lagi sindiran biasa. Itu sudah masuk wilayah perhitungan. Aku mulai menghubungi notaris lama yang dulu mengurus peninggalan suamiku. Secara diam-diam, aku berkonsultasi tentang kemungkinan membuat wasiat resmi. Notaris itu menatapku serius. Ibu merasa terancam. Aku menggeleng pelan. Tidak. Saya hanya ingin semuanya jelas. Disitulah aku membuat keputusan besar, menyusun wasiat tertulis, agar rumah ini tetap berada di tanganku sepenuhnya selama aku hidup. Dan setelah aku tiada, pembagiannya sudah jelas tanpa bisa dipermainkan. Langkah itu memberiku rasa tenang. Setidaknya secara hukum, aku aman. Namun konflik di dalam rumah terus berkembang. Siska mulai mengambil alih lebih banyak keputusan. Ia mengganti gorden tanpa bertanya. Ia mengatur ulang jadwal kebersihan rumah. Bahkan suatu hari, ia berkata dengan nada setengah memerintah. "Bu, mungkin ruang tamu depan lebih baik jadi ruang kerja kami. Ibu bisa pakai ruang belakang saja buat santai. Ruang tamu itu tempat favoritku. Tempat aku biasa menerima tamu dan duduk sore hari." Aku tersenyum tipis. Tidak. Ruang tamu tetap seperti ini. Ia tak menjawab. Tapi wajahnya jelas menunjukkan ketidaksenangan. Ketegangan semakin terasa ketika suatu malam aku mendengar mereka bertengkar pelan di kamar. Aku capek merasa kayak numpang. Suara Siska terdengar jelas. "Kita memang numpang," jawab Rian pelan. "Makanya aku bilang dari awal, rumah ini harus ada kepastian." Kepastian. Kata itu kembali muncul. Aku sadar, ini bukan lagi sekadar persoalan perbedaan gaya hidup. Ini tentang kepemilikan. Tentang kendali. Tentang siapa yang berhak menentukan arah masa depan rumah ini. Dan yang lebih menyakitkan, konflik itu perlahan menyeret hubunganku dengan anakku sendiri. Rian mulai menjaga jarak. Ia tak lagi terbuka seperti dulu. Setiap kali aku berbicara tentang kenangan bersama ayahnya, ia terlihat tak sabar. Masa lalu terus nggak bisa jadi pegangan," katanya suatu kali. Aku menatapnya lama. Rumah ini dibangun dari masa lalu itu, Rian. Namun ia hanya terdiam. Di titik inilah aku menyadari bahwa konflik ini telah berkembang jauh. Bukan hanya antara aku dan menantuku, tapi juga antara aku dan anakku sendiri. Aku tak bisa lagi bersikap pasif. Setiap langkah harus kupikirkan matang-matang. Setiap keputusan harus terencana. Karena jika aku lengah sedikit saja, bukan tidak mungkin aku benar-benar akan tersingkir dari rumah yang selama ini kuanggap tempat paling aman. Dan di balik sikap tenangku, perlahan sebuah strategi mulai terbentuk. Aku mungkin terlihat diam. Tapi aku tidak lagi tanpa rencana.